Kok bisa hidup taat? Sama seperti Yesus bisa taat sama Bapaknya. DNA yang ada pada Yesus, roh yang ada pada Yesus sekarang ada pada aku. Keyakinan itu menuntun kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Doa saya pagi hari ini kita diberkati Tuhan. Doa saya pagi hari ini kita dalam keadaan yang baik-baik saja, penuh dengan kebaikan Tuhan. Dan di pagi hari ini saya percaya Tuhan kembali mau bangun hidup kita. Dia adalah Tuhan yang mau kita mengalami pertumbuhan. Kita mampu menghadapi masalah, mampu menghadapi tantangan, mampu untuk mengampuni orang yang bersalah, mampu untuk hidup dalam kekudusan. Saya percaya itu kehendaknya Tuhan. Itu adalah maunya Tuhan. Namun semua itu di dalam kekristenan, di perjanjian baru, itu bukan dimulai dari kekuatan kita. Bukan dimulai dari kemampuan kita, pengalaman kita. Tapi dimulai dari pikiran kita. Apa yang kita pikir itu matters. Penting. Apa yang ada di pikiran kita itu sangat penting. Amsal 23 ayat 7 bagian A berkata seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Pertobatan di perjanjian baru dimulai dari pola pikir. Apa yang ada di pikiranmu, demikian nanti hidupmu. Apa yang ada di hatimu, di pemikiran dan di hatimu, demikian nanti hasilnya keputusanmu. Di perjanjian baru, untuk bisa hidup baik, hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam ketaatan, bisa mengampuni orang, bisa berbuat lebih banyak. Sekali lagi saya ulang, tidak dimulai dari tampilan luar, tapi dari dalam dulu. Apa yang ada di dalammu. Bukan dari kekuatan manusia, karena Alkitab berkata Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kemampuannya berasal dari mana? Dari benih, dari DNA yang Tuhan taruh dalam diri kita. Dari keyakinan kita. Dari pemikiran kita yang benar, pola pikir kita yang benar. Dari kita belajar Alkitab, makanya kita perlu belajar firman Tuhan. Dari firman Tuhan kita tahu kita punya Bapa Surgawi yang tidak menyayangkan anaknya Yesus dan memberikan buat kita. Lalu Yesus tidak tanggung-tanggung mati di atas kayu salib, menyerahkan tubuhnya, darahnya buat kita. Menebus setiap kita. Kita orang yang sudah ditebus. Kemudian setelah dia mati, naik, hari ketiga dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Waktu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia tidak berhenti. Dia mencurahkan Roh Kudusnya. Dan Roh Kudusnya sekarang ada di dalammu. Setiap orang Kristen harus yakin di dalamnya ada Roh Kudus. Roh Kudus, Roma 8 ayat 11 katakan bahwa roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Roh yang Yesus gunakan dalam pelayanan, dalam hidup, menyenangkan Bapa Sorgawi ada di dalammu. Yakin bahwa roh Tuhan ada dalam kita, spiritnya ada dalam kita, DNA-nya ada dalam kita. Kita tahu apa yang Tuhan perbuat untuk kita. Kita baca Alkitab, karena firman Tuhan bukan sekedar kata-kata, tapi itu adalah roh Tuhan sendiri. Perkataan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jadi rohnya juga ada dalam perkataannya. Waktu kita ngerti bahwa Tuhan sudah mati buat kita, naik ke surga, dan rohnya sekarang ada dalam kita, kita yakin itu yang membuat kita memiliki kemampuan, dorongan, daya dorong untuk bisa mengampuni orang, untuk bisa hidup baik, untuk bisa hidup dalam kekudusan. Karena kita tahu siapa diri kita. Kita tahu roh apa yang ada dalam kita. Dan roh itu yang buat kita mengalami kemenangan. Kenapa banyak orang Kristen mengalami banyak kegagalan? Karena gak nempel sama Tuhan. Coba pakai kekuatannya sendiri. Berusaha hidup baik pakai kekuatan sendiri. Tapi di hari ini Tuhan mengajar kita, yakinlah bahwa kekuatan itu, benihnya sudah ada dalammu. Kekuatan untuk mengalahkan tantangan, mengalahkan penyakit, mengalahkan dosa, mengalahkan sakit hati, mengalahkan kecewa. Nah, ini perasaan semua nih, sakit hati, kecewa, amarah, dengki, benci.
Itu perasaan yang sering kali masih terbawa di kehidupan kita padahal kita sudah terima Yesus. Makanya kita tidak hidup dari perasaan kita. Jangan biarkan perasaan kita mengontrol tindakan kita. Tapi izinkan keyakinan kita itu bertumbuh kuat bahwa yakin ada roh Tuhan dalam kita. Sehingga kita bisa ambil keputusan untuk mengasihi. Keputusan untuk hidup kudus. Keputusan untuk berbuat jauh lebih baik. Landasannya, pijakannya, loncatannya adalah yakin bahwa DNA untuk melakukan itu semua, DNA yang dimiliki Yesus, bahwa spirit yang dimiliki Yesus, kisah 10 ayat 38 dikatakan Yesus setiap hari keliling berbuat baik, itu sudah ada dalam kita. Kita punya benih untuk tiap hari kemana kita pergi kita berbuat baik. Kita nggak berbuat dosa, kita nggak berbuat jahat. Berasal dari mana? Itu buahnya nanti kita berbuat baik. Tapi berasal dari yakin. Yakin apa yang Tuhan katakan. Rohnya ada dalam kita. Itu yang saya sebut nempel. Tuhan pokok anggurnya, kita rantingnya. Kita nempel. Kita yakin ada roh Tuhan dalam kita. Kita nempel sama janji Tuhan. Kita nempel sama perkataan Tuhan. Bukan kita nempel sama diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Nggak menghasilkan apa-apa. Waktu kita nempel sama firman Tuhan. Alkitab berkata seperti ini. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, menempel, melekat, dan aku di dalam dia. Ia berbuah, bukan hanya berbuah, berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pakai kekuatan sendiri, itulah yang menyebabkan banyak orang Kristen gagal. Jadi gimana Pak Pendeta supaya saya nggak gagal lagi mengampuni orang, supaya saya punya kemampuan hadapi tantangan, nggak penakut, supaya saya punya kemampuan untuk nggak putus asa. Ya, perasaan itu seringkali masih melekat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi perasaan itu akan mengikuti keputusan kita. Putuskan untuk melangkah, putuskan untuk mengampuni. Keputusan itu kekuatannya berasal dari mana? Dari keyakinan di dalam diri kita ada DNA Bapa Surgawi. Spirit itu ada di dalammu. Kemampuan itu ada di dalammu. Jadi waktu kita yakin itu, kita bisa hidup kudus dengan enjoy. Dengan menikmati. Kita bisa mengampuni dengan enjoy. Bukan dengan susah payah. Kita bisa natural, alami mengampuni, alami untuk hidup baik, hidup kudus. Taat itu keluarnya bukan beban, bukan jadi beban. Tapi itu jadi alami. Karena Yesus sudah datang untuk mati di kayu salib, naik ke surga, curahkan benihnya, DNA-nya tinggal dalam kita. Makanya Yohanes 10 ayat 10, saya suka Amplified Bible bilang begini, the thief comes only in order to steal. Pencuri datang untuk mencuri. And kill and destroy. Membunuh dan membinasakan. I came. Yesus datang. That they may have. Supaya kamu, aku dan kamu memiliki hidup. They may have and enjoy life. Supaya mereka punya hidup dan hidup untuk dinikmati. Hidupnya nggak beban, hidupnya nikmat. Hidupnya dijalani dengan sukacita. Hidupnya tidak dijalani dengan beban. Mengampuni bukan beban, mengampuni enjoy. Kok bisa? Karena ambil keputusan mau mengampuni. Kok bisa ambil keputusan mau mengampuni? Karena yakin ada DNA untuk bisa mengampuni. Bukan dari diri sendiri, udah ditaruh Tuhan. Potensinya dalam diri kita melalui Roh Kudus. Bisa menghadapi masalah dan gak putus asa, tapi enjoy, bukan beban. Kok bisa? Karena yakin bahwa DNA untuk enjoy melangkah terus seperti Yesus, melangkah terus sampai mati di atas kayu salib, mengerjakan penebusan, gak nyerah. DNA yang sama itu ada dalam kita. Kita udah punya kemampuan untuk melangkah terus. Kok bisa hidup taat? Sama seperti Yesus bisa taat sama Bapaknya. DNA yang ada pada Yesus, roh yang ada pada Yesus sekarang ada padaku. Keyakinan itu menuntun kita. Untuk akhirnya kita, saya mau melangkah karena kekuatannya ada dalam saya. Dan waktu kita ambil keputusan itu, perasaan kita ikut. Perasaan putus asa pergi, yang ada sukacita, yang ada bahagia. Itulah hidup kekristenan, hidup yang berbuah. Bukan hidup yang terbebani, tapi hidup yang berbuah. Hidup yang dinikmati, bukan hidup yang terintimidasi.
Saya nggak tahu di pagi hari ini setiap kita, apakah jatuh bangun dalam dosa, apakah kita struggle untuk mengampuni orang. Saya percaya pagi ini firman Tuhan ini jawaban buat kita. Tuhan kasih kemampuannya melalui pola pikir. Apa yang kamu pikirkan matters, apa yang kamu pikirkan penting. Cara berpikirmu harus benar. Makanya di perjanjian baru bertobat metanoia, berubah POV, berubah pola pikir. Saya percaya Tuhan mau buat kita bertumbuh, buat kita semakin maju, semakin kuat, semakin hebat, semakin diberkati dan jadi berkat buat banyak orang, semakin bawa banyak orang lewat tingkah laku kita, respon kita, membawa banyak orang melihat Tuhan, datang pada Tuhan lewat hidup kita. Mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan kasih kami clue, kasih kami kisi-kisi, kasih kami jawaban untuk kami tahu apa penyebab seringkali kami gagal, jatuh bangun, gagal lagi, jatuh bangun lagi. Tapi kami percaya waktu kami mengerti ini, kami bisa menikmati hidup yang sesuai firman Tuhan itu, enjoy, dinikmati. Penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, melangkah di hari ini penuh berkat, penuh kasih sayang, penuh urapan. Sepanjang hari ini ada kebaikan-Mu. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, tidak seorang pun dilewatkan, setiap pribadi diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kalau saya mengerti ini, kebenaran ini yang membuat saya semakin bertumbuh. Jika itu jadi responmu, tinggalkan jejakmu setiap pagi di Renungan Pagi Morning with the Word di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Taruh di link media sosial di status WhatsAppmu, biar lewat apa yang kamu bagikan banyak orang ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you.